Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu Mustalahul Hadis, yang pada kesempatan kali ini kita sudah masuk dalam pembahasan hadis hasan li ghairihi setelah kita kemarin sudah membahas yaitu sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, dan hasan li dzatihi. Sekarang kita sudah memasuki pembahasan hasan li ghairihi. Langsung saja ta'rifuhu huwa ad-dhaif. Jadi hadis hasan li ghairihi itu pada dasarnya dia merupakan hadis dhaif. Nah, idza ta'addadat turuquhu. Jadi hadis hasan li ghairihi itu merupakan hadis dhaif yang dalam periwayatannya, dalam hadisnya itu dia banyak yang meriwayatkan. Ta'addadat ya. Hadis dhaif tapi banyak yang meriwayatkan. Walam yakun sababu di'fihi, dan sebab kedhaifannya itu bukan apa? Fisqar rawi. Bukan rawinya yang fasik ya. Bukan karena rawinya yang fasik sebabnya hadis itu dhaif. Au kadzibahu, atau bohongnya seorang rawi. Bukan ya. Sebab hadis itu dhaif bukan karena fasiknya orang yang meriwayatkan atau bohongnya orang yang meriwayatkan ya. Bukan itu. Yang pasti hadis itu dhaif tapi bukan karena fasiknya seorang yang meriwayatkan atau bohongnya ya. Dan hadisnya itu banyak yang meriwayatkan. Nah, itu ta'rif daripada hadis hasan li ghairihi. Yustafadu min hadza ta'rif, bisa diambil kesimpulan dari definisi ini bahwasanya anna dha'ifa yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi bi amrayni huma. Jadi hadis dhaif kemudian yartaqi, naik ya, kepada darajat hasan li ghairihi. Hadis itu dhaif tapi naik menjadi hasan li ghairihi dengan dua sebab, dengan dua alasan. Bi amrayni huma. Yang pertama ayyur wa min tariqin akhar fa aktsara. Bukhar ya, atau akhar ya. Itu hadisnya diriwayatkan dari jalur yang lain. Jadi ada hadis dhaif kemudian diriwayatkan dari jalur yang lain, fa aktsara, atau lebih gitu loh. Jadi terdapat hadis dhaif yang mana hadisnya itu enggak hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja, tapi banyak yang meriwayatkan. Nah, itu loh yang menyebabkan hadisnya itu menjadi naik kepada hadis hasan li ghairihi. Ala ayyakuna tariqu al-akharu mislahu, di mana cara jalannya itu al-akharu mislahu, baik itu yang lainnya itu sepadan, au aqwa minhu, atau yang meriwayatkannya itu lebih lebih daripada yang meriwayatkan. Kayak misal saya nih mempunyai hadis dhaif, saya meriwayatkan ke teman saya yang sepantar ya, dalam keilmuannya mislahu. Nah, berarti itu tersebar kan, saya menyebarkan hadis itu. Atau saya meriwayatkan hadis yang lebih pintar, lebih pandai daripada saya, au aqwa minhu. Nah, itulah yang menyebabkan hadis itu menjadi naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, banyak yang meriwayatkan. Kemudian ayyakuna sababu di'fil hadis,
imma su'i hifdzi rawihi au inqita'i fi sanadihi au juhalati fi rijalihi. Yaitu sebab kelemahan hadisnya itu ada kalanya karena jelek hafalan seorang rawi atau terputus di dalam sanadnya atau ketidakcerdasan pada seorang rawi fi rijalihi, ya. Bukan karena fisik atau kadzib. Jadi emang hadisnya itu yaitu dhaifnya karena su'i hifdhihi rawi atau terputus sanadnya, bukan karena fisik atau kadzib. Nah, ketika misal demikian, maka hadis tersebut disebut dengan hadis hasan li ghairihi, ya. Jadi ya gampangnya kalau misalnya hadis hasan li ghairihi itu dia sebenarnya itu hadis dhaif, ya. Tapi kedhaifannya itu bukan karena fasik atau kadzib, ya. Bisa tadi su'i hifdhihi, lemah hafalannya atau terputusnya sanad kayak gitu. Nah, tapi hadis tersebut banyak yang meriwayatkan. Yang meriwayatkannya itu baik mislahu, yang satu derajat ilmunya, au aqwa minhu, atau yang yang menerima riwayat itu dia lebih pandai, lebih cerdas. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian martabatuhu. Nah, martabatu itu levelnya itu sampai mana sih hadis hasan li ghairihi ini? Al hasanu li ghairihi itu apa? Adna, lebih rendah martabatan secara tingkatan minal hasan li dzatihi. Ya jelas ya. Jadi hadis hasan li ghairihi ini, hadis hasan li ghairihi ini itu derajatnya lebih rendah daripada hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi lebih tinggi, ya. Wayan bani ala zalika, muncul, ya, dengan demikian annahu law ta'arada al-hasanu li dzatihi ma'al hasan li ghairihi quddima al-hasanu li dzatihi. Ya pastinya ya, ketika ta'arada, bertentangan antara hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, ya quddima, yaitu didahulukan, yaitu yang mana, yaitu hasan li dzatihi, ya, karena sudah jelas kalau misal hadis hasan li dzatihi ya sudah sangat jelas, ya. Kemudian hukmuhu, status daripada hadis hasan li ghairihi itu apa? Huwa minal maqbul alladhi yuhtajju bihi. Ya, jadi status daripada hadis hasan li ghairihi itu makbul, diterima. Alladhi yuhtajju bihi, ya bisa dijadikan argumentasi, bisa dijadikan dalil untuk apa? Ya untuk bermuamalah, bersosial gitu loh. Ini loh dalilnya saya mengerjakan ini. Ini loh dalilnya saya berbuat kayak gini. Nah, gitu. Itu bisa dijadikan argumentasi, bisa dijadikan hujjah dalam bersosial, berinteraksi, bermuamalah, berubudiyah. Nah, kayak gitu. Kemudian misaluhu, nah contohnya di sini marwahu at-Tirmidzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hassanahu, dan Imam Tirmidzi ya menghasankan hadis tersebut melalui jalan Syu'bah bin Asim bin Abidillah bin Abdillah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, bahwasanya anna imra'atan min Bani Fazzarah, ada seorang perempuan dari Bani Fazzarah, itu dia tazawwajat ala na'laini, perempuan ini dia menikah dengan mahar dua na'lain, dua sandal. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, araditi min nafsika wa maliki bin alain, apakah kamu ridho dari dirimu wa maliki bin alaini, ya, dengan dua sandal. Qalat, kemudian si perempuan tadi menjawab, na'am,
Iya, saya ridho. Iya, fazaza maka ya diperbolehkan untuk melamar atau menikahi perempuan tadi. Qala Tirmidzi, ini Tirmidzi berkata wa fil bab an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah wa bi Hadrad fa'asama dha'if lisu'i hifdhihi wa qad hassana lahu at-Tirmidzi hadzal hadis limaji'ihi min ghairi wajhin. Nah, di sini asom itu dhaif lisu'i hifdhihi wa qad hassana lahu. Nah, jadi di sini jadi Imam Tirmidzi dia mendapatkan hadis dari Asim. Nah, Asim di sini dia seorang yang dhaif ya. Lisu'i hifdhihi. Nah, tapi di sini Imam Tirmidzi menghasankan hadis tersebut. Oke. Kurang lebihnya itu jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.